Jangan lupa subscribe dan hidupkan tanda loncengnya ya. Terima kasih. Oke guys, yang pertama Lucy ingin menjelaskan tentang vitamin. Ada yang tahu apa vitamin? Baiklah, kita jelaskan. Vitamin yaitu zat kimia organik dalam jumlah kecilnya dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk memelihara fungsi metabolisme normal. Pada umumnya, vitamin merupakan koenzim yang berperan pada proses metabolisme dalam tubuh. Kebanyakan vitamin diperoleh dari bahan makanan dan beberapa saja yang dapat disintesa oleh tubuh seperti vitamin K. Vitamin memiliki defisiensi yang dapat terjadi. Yang pertama, makanan yang dikonsumsi kurangnya mengandung vitamin. Yang kedua, adanya gangguan pencernaan sehingga pencerahan kurang. Yang ketiga, kebutuhan vitamin meningkat seperti pada saat kehamilan, pertumbuhan, atau waktu kita sakit. Selanjutnya kita lanjut ke dalam penggolongan vitamin. Berdasarkan sifat kelarutannya, vitamin dibagi menjadi dua. Yang pertama, vitamin larut dalam air. Yang kedua, vitamin larut dalam lemak. Yang pertama, vitamin yang larut dalam air seperti tiamin, riboflavin, biotin, asam folat, asam pentotenat, asam para-aminobenzoat, asam ascorbat, pyridoxine, nikotinamida, cyanocobalamin. Semua vitamin tersebut mudah diserap di dinding usus dan mudah pula dikeluarkan bersama urin. Kecuali vitamin B12 yang penyerapannya membutuhkan adanya faktor intrinsik. Selanjutnya, vitamin yang larut dalam lemak. Terdiri dari vitamin A, D, E, dan K. Vitamin ini diserap bermacam-macam lemak sehingga adanya gangguan pencernaan karena lemak dapat mengurangi penyerapan, ekskresinya lambat sehingga dapat menimbulkan kumulasi dalam tubuh dengan gejala keracunan. Selanjutnya, obat-obatan. Yang pertama yaitu vitamin B kompleks. Berasal dari sumber yang sama, defisiensi salah satu vitamin biasanya disertai defisiensi seluruh kompleks vitamin ini, yaitu tiamin atau vitamin B1. Sumbernya kulit, boras, hati, ginjal. Vitamin ini penting pada metabolisme karbohidrat. Defisiensinya menyebabkan gejala anoreksia, obstipasi, jejang otot, kesemutan, beri-beri, dan gangguan jantung. Dalam dosis tinggi, bersama dengan vitamin B6 dan B12 digunakan sebagai vitamin neurotrofis. Riboflavin atau vitamin B2. Defisiensinya menyebabkan sakit tenggorokan, radang pada sudut mulut, radang lidah, kelainan mata, dan gejala autoimmunosis. Nikotinamida atau vitamin B3. Dalam makanan, vitamin ini terdapat sebagai asam nikotinat. Pada saat tiba di hati, asam ini diubah menjadi nikotinamida yang merupakan koenzim pada proses oksidasi reduksi. Defisiensi vitamin ini menimbulkan penyakit pellagra, diare, dan demensia. Asam pentotenat atau vitamin B5 terdapat dalam semua jaringan tubuh dengan semua macam makanan, juga dapat diproduksi oleh flora usus. Merupakan koenzim A yang penting dalam metabolisme. Selanjutnya, pyridoxine atau vitamin B6. Ada 3 bentuk vitamin ini yaitu pyridoxine, pyridoxal, pyridoxamin. Defisiensinya menyebabkan gangguan kulit, gangguan alat pencernaan, radang selaput lendir pada mulut dan lidah, radang saraf, dan gangguan pembentukan sel-sel darah merah.
Defisiensi ini juga dapat terjadi karena pemakaian natrium hidroklorida untuk jangka waktu yang lama. Vitamin B6 juga digunakan untuk meredakan mual, muntah, dan depresi. Asam folat atau vitamin B11 merupakan suatu koenzim pada sintesa DNA dan pembentukan sel penting dalam timbulnya eritrosit. Defisiensinya menyebabkan anemia megalobster. Selanjutnya, cyanokobalamin atau vitamin B12. Vitamin B12 akan terlepas dari kompleks protein di dalam lambung, lalu berikatan dengan faktor intrinsik yang dikeluarkan oleh mukosa lambung, sehingga dapat diserap oleh usus halus. Vitamin ini ditimbun di dalam hati merupakan faktor penting pada pembentukan eritrosit dan defisiensinya menyebabkan anemia megalobster. Yang kedua, asam askorbat atau vitamin C, yaitu penting dalam pembentukan kolagen. Bila sintesa terganggu, dinding pembuluh darah akan rusak dan mudah terjadinya pendarahan. Juga untuk mempercepat sembuhnya luka dan mempertinggi daya tahan tubuh. Defisiensinya yaitu sariawan, gigi mudah lepas, luka sukar sembuh, dan mudah terjadinya pendarahan. Yang ketiga, retinal atau vitamin A. Dalam sayuran terdapat sebagai provitamin A dalam bentuk kolagen dan kolagenan. Setelah itu di dalam usus berubah menjadi vitamin A. Sumbernya berupa susu, kuning telur, hati, minyak ikan, wortel, dan tomat. Fungsinya menjaga keutuhan jaringan epitel dan mukosa di seluruh tubuh. Yang kedua, merangsang sintesa RNA. Yang ketiga, pembentukan rodopsin. Defisiensinya menyebabkan rabun senja, xerotomia, reflux mukosa, dan menghambat pertumbuhan anak. Yang keempat, kalsiferol atau vitamin D. Dalam makanan terdapat sebagai provitamin D atau kalsiferol, juga terdapat di dalam tubuh, yaitu di bawah kulit, dan oleh pengaruh sinar ultraviolet. Matahari akan diubah menjadi kalsiferol atau vitamin D2. Provitamin D juga terdapat di dalam tubuh sebagai dehidrokolesterol yang oleh pengaruh sinar ultraviolet diubah menjadi kalsiferol vitamin D3. Fungsinya mengatur metabolisme kalsium dan fluor bersama hormon-hormon tiroid dan paratiroid. Defisiensinya dapat menyebabkan penyakit rakitis. Yang kelima, tokoferol atau vitamin E. Dalam pengobatan ini digunakan untuk pengobatan jantung, artrosis, neuralgia, hiperkolesterolemia, penyakit kulit, keguguran, dan kemandulan. Selanjutnya yang keenam, yaitu vitamin K, meliputi vitamin K1 atau phytomenation, terdapat dalam makanan atau sayuran. Yang kedua, vitamin K2 dihasilkan oleh flora usus dan penyerapannya memerlukan asam empedu. Yang ketiga, vitamin K3 atau menadion. Dalam vitamin menadion merupakan senyawa sintesis. Fungsinya untuk merangsang pembentukan protamblin di dalam hati. Definisinya menyebabkan darah sukar membeku. Oke guys, sebelumnya jangan lupa di subscribe dan hidupkan tanda loncengnya ya. Selanjutnya kita lanjut ke materi mineral. Mineral adalah zat organik yang dalam jumlah kecil bersifat esensial bagi banyak proses metabolisme di dalam tubuh, yaitu natrium, kalium, kalsium, magnesium, fosfor, dan klorida. Elemen supra adalah mineral yang dibutuhkan kurang dari 20 mg per hari, yaitu besi, seng, tembaga, mangan, molibden, flos, krom, ion,
fosfo, selenium, kobalt, dan strontium. Fungsi masing-masing sangatlah berbeda. Yang pertama, kalsium dan fosfor untuk sebagian besar bertanggung jawab bagi kekuatan kerangka. Yang kedua, kalium, magnesium, dan fosfor terutama untuk membentuk sistem pendampar intraseluler. Yang ketiga, natrium dan klor berperan penting di ruang ekstraseluler sebagai pengatur tekanan osmotik dan tekanan darah normal. Yang keempat itu, banyak elemen spura merupakan kofaktor dan metaloenzim, misalnya seng, besi, magnesium, mangan, dan tembaga yang mengatalisa banyak proses metabolisme. Yang kelima, fluor dan selenium merupakan esensial bagi tulang gigi dan emalnya. Yang keenam, iod merupakan bahan baku bagi sintesa tiroid. Penggunaan mineral-mineral khususnya untuk prevensi dan pengobatan keadaan defisiensi, terutama garam kalium dan kalsium. Begitu pula natrium dan klor dan fosfor digunakan sebagai infus dalam keadaan darurat. Dari elemen-elemen spura, hanya seng, besi, iodium, fluor, dan selenium digunakan sebagai obat. Zat-zat lain hanya digunakan sebagai tambahan pada preparat multivitamin atau sebagai food suplemen. Selanjutnya, obat-obatannya yang pertama yaitu kalium yang memiliki fungsi mengatur keseimbangan dalam cairan intrasel. Yang kedua, mengklasifikasi banyaknya reaksi enzim dan proses fisiologi. Yang ketiga, menjaganya kesehatan jantung. Yang keempat, menjaganya fungsi saraf. Yang kelima, menjaganya kesehatan tulang. Yang kedua, natrium yang memiliki fungsi berperan penting pada regulasi tekanan osmotik pada cairan ekstrasel. Yang kedua, pembentukan potensial listrik dan kontraksi otot serta penerusan impuls saraf. Yang definisinya terjadi akibat kerja fisik berat dan banyaknya keringat serta banyaknya minum air tanpa tambahan garam. Selanjutnya yang ketiga yaitu kalsium yang memiliki fungsi utama bahan pembangun tulang yang berperan penting pada regulasi daya rangsangan dan kontraksi otot serta pembentukan impuls saraf. Selain itu, kalsium juga mengatur pembentukan membran sel bagi kalium dan natrium dan sebagai aktivator reaksi enzim. Defisiensinya menimbulkan osteomalacia atau kelembekan tulang serta mudahnya terganggunya otot-otot saraf. Yang keempat yaitu seng. Sebagian besar terdapat pada tulang dan prostat. Fungsinya sebagai kofaktor dalam reaksi-reaksi enzim yang terlibat dalam proses metabolisme, yaitu yang pertama berperan dalam gejala buta malam yang mengubah retinol. Yang kedua, memperbaiki fungsi sel otak bagi orang tua yang sering lupa. Yang ketiga, menstimulasi penumbuhan borak. Yang keempat, secara lokal berkhasiat bagi astringen, anti keringat, dan antiseptik lemah. Yang kelima, fluorida ditimbun sebagai apatis dalam dentin dan emal. Juga disimpan dalam tiroid dan ginjal. Ekskresinya melalui saluran kemih dan kerat. Indikasinya mencegah gigi berlubang dan osteoporosis. Yang keenam, strontium memiliki fungsi melindungi gigi terhadap pengaruh suhu dan kimiawi yang disertai nyeri. Yang kedua, untuk mengurangi sensitivitas gigi terhadap rangsangan suhu dan kimiawi. Yang ketujuh yaitu magnesium, terdapat pada tulang dan cairan ekstrasel. Fungsinya sebagai kofaktor enzim yang menghasilkan energi serta berperan penting dalam kontraksi otot. Selanjutnya yang terakhir yaitu tembaga. Fungsinya sebagai kofaktor yang mengubah dopamin menjadi adrenalin. Yang kedua, penting bagi sintesa hemoglobin. Defisiensinya menyebabkan kelambanan psikomotor, serangan epilepsi,
dan kelainan rambut. Spesialis vitamin dan mineral. Yang pertama, nama generiknya vitamin B1 atau thiamin hidrokorida, aneurin HCl, vitamin anti beri-beri. Nama dagangnya vitamin B1, alinamin atau alinamin F odorless. Yang kedua, vitamin B2 atau riboflavin, lactoflavinum, beflavin. Yang ketiga, nama generiknya vitamin B6 atau pyridoxine hidrokorida. Nama dagangnya pyridoxine HCl, vitamin B6. Yang keempat, vitamin B12 atau cyanocobalamin, vitamin B merah, sitakon, vitamin. Nama dagangnya vitamin B12 atau cyanocobalamin. Yang kelima, nama generiknya vitamin B1 plus B6 plus B12. Nama dagangnya neurobion, bioneron. Yang keenam, nama generiknya vitamin B kompleks. Nama dagangnya squid B kompleks, benofilet. Yang ketujuh, nama generiknya vitamin C atau asam ascorbat. Yang nama dagangnya redoxon, bekamin C forte, vitasimin, zon C. Yang kedelapan, nama generiknya vitamin B kompleks plus vitamin C. Nama dagangnya Enervon C surbecte. Yang kesembilan, generiknya vitamin B kompleks plus vitamin C plus vitamin E. Nama dagangnya BC4. Yang ke-10, generiknya vitamin A atau axeroftol retinol. Nama dagangnya Avitin. Vitamin A Kimia Farma. Yang ke-11, generiknya vitamin D atau kalsiferol, vitamin D2, radiostol, fiosterol, ergokalsiferol. Yang nama dagangnya Kavit D3. Yang ke-12, generiknya vitamin E atau alpha tocopherol. Dagangnya Dalfarol, tocopherin, natur E. Yang ke-13, generiknya vitamin K. Dagangnya Kaiwan, Kaituo. Yang ke-14, vitamin A plus vitamin E. Dagangnya Rovigon. Yang ke-15, generiknya vitamin A plus vitamin D plus vitamin E. Nama dagangnya Big Fish.